Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadia Maidani Salam dari kelas PAI 1D. Di sini saya dari kelompok 9 akan membahas tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Sebelum saya akan membahas apa sih hubungan pendidikan nasional dengan pendidikan Islam itu, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam, yang mana supaya terbentuknya kepribadian yang utama berdasarkan aturan Islam dalam kehidupannya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan pengertian pendidikan nasional menurut Sunaria ialah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa, dan tujuannya yaitu yang bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sedangkan pengertian pendidikan nasional menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ialah suatu usaha untuk mengembangkan warga negara Indonesia untuk menjadi Pancasila yang berpribadi, berdasarkan akan ketuhanan dan berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta aturan yang menyertai dengan jelas bahwa pendidikan agama Islam itu wajib bagi harus yang diberikan. Jikalau pendidikan agama Islam tidak diberikan, itu sama saja artinya dengan tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai dengan maksimal. Karena sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu, yang tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Maka dari itu, guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki 3 segi yang dapat ditelusuri. Yang pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dari hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Yang ketiga, dari kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Penyusunan sistem pendidikan nasional harus berdasarkan dan pertimbangan faktor bangsa dan masyarakat Indonesia, serta aspek lahiriah dan rohaniah bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia ini telah menjalani penindasan dan perjuangan melawan penjajah. Dalam hal ini tentunya ada keterkaitan dengan masa awal perkembangan dan pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara perumusan fungsi pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional, yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.